Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Anwar dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kemarin kalian sudah mempelajari tentang kalimat tanya dan daftar pertanyaan. Ya, sama Bu Usna sudah dijelaskan bagaimana cara membuat daftar pertanyaan yang baik. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana proses wawancara yang baik atau hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam proses wawancara. Oke, kalian bisa membuka buku kalian tema 3 4C di halaman 35. Di halaman tersebut dijelaskan beberapa hal tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara. Oke, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Cus. Oke, halo anak-anak. Ya, hari ini kita masih mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Oke, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih membicarakan tentang melakukan wawancara. Ya, dalam tema 3 ini memang untuk muatan bahasa Indonesia kita membicarakan tentang wawancara, mulai dari menentukan topik, mencari narasumber, kemudian membuat daftar pertanyaan tentang nanti kemarin sudah mempelajari tentang kalimat tanya sehingga bisa membuat daftar pertanyaan dengan baik. Oke. Untuk pembelajaran kali ini apa yang akan kita lakukan? Ya, pembelajaran kali ini yang akan kita lakukan adalah tahap-tahap dalam melakukan wawancara. Oke. Tapi sebelumnya, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang proses wawancara, marilah kita pelajari beberapa istilah dalam kegiatan wawancara. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui tentang wawancara. Yang pertama apa? Oke, 100. Wawancara itu sendiri. Apa itu wawancara? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah belajar kemarin? Oke, betul sekali. Wawancara adalah kegiatan untuk mencari informasi dengan cara tanya jawab. Ada banyak cara kegiatan untuk mencari informasi. Bisa dengan membaca, melihat, mendengar. Tapi selain itu, untuk mencari informasi ada juga dengan cara tanya jawab. Itulah yang disebut dengan wawancara. Oke, dalam kegiatan wawancara tentu kita membutuhkan orang yang diwawancarai. Siapakah yang diwawancarai? Disebut apakah? Ya, betul, narasumber. Itu narasumber adalah orang yang memberi informasi atau orang yang diwawancarai. Ya, selain narasumber ada satu istilah lagi dalam kegiatan wawancara. Walaupun kegiatan wawancara itu tidak selalu identik dengan wartawan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang wartawan. Walaupun kegiatan wawancara tidak hanya dilakukan oleh wartawan atau disebut juga jurnalis, bisa juga dilakukan oleh seorang peneliti yang ingin meneliti sesuatu. Dia untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, teori dan lain sebagainya, untuk memperoleh ilmu-ilmu yang baru, dia akan melakukan wawancara, bertanya kepada orang yang lebih ahli, bertanya kepada orang yang tahu. Mereka juga melakukan wawancara. Tapi yang paling sering kita dengar, paling sering kita lihat adalah
wartawan. Ya, wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari informasi, mencari berita, dan menyusun berita untuk dimuat dalam surat kabar, majalah, baik itu media cetak, majalah cetak, surat kabar cetak, maupun sekarang sudah banyak majalah maupun surat kabar dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk online, ataupun dimuat di radio dan televisi. Oke, itu tadi beberapa istilah dalam kegiatan wawancara. Terus kemudian dalam proses kegiatan wawancara, apa saja yang perlu diperhatikan? Oke, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat sebelum wawancara. Untuk melakukan wawancara, pastilah kita melakukan persiapan-persiapan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam wawancara? Oke, nanti kita akan pelajari. Berikutnya, ya betul, saat wawancara. Apa saja yang harus diperhatikan ketika proses wawancara? Oke, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah setelah selesai wawancara. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan agar wawancara bisa berjalan dengan lancar. Ya, yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Apa saja yang harus diperhatikan sehingga wawancara berjalan dengan lancar. Oke, yang pertama, pilihlah narasumber sesuai dengan topik wawancara. Jika narasumber tidak sesuai dengan topik wawancara, maka informasi yang akan kita peroleh belum tentu benar, ataupun kita tidak bisa memperoleh informasi yang baik ataupun bagus. Misalnya, jika kita ingin mengetahui tentang penyakit binatang, maka narasumber yang paling cocok adalah dokter hewan. Ya, misalnya kalau kita menemui penyuka binatang atau pemelihara binatang, belum tentu beliau mengetahui seluk-beluk tentang penyakit binatang. Yang lebih mengetahui, narasumber yang lebih cocok adalah seorang dokter hewan. Sehingga kita akan memperoleh informasi yang lebih banyak. Itu contohnya, hanya sekedar contoh itu ya. Kemudian, apa yang perlu diperhatikan yang sebelum wawancara? Ya, ketika kita sudah menentukan narasumber, misalnya, narasumbernya dokter hewan. Kemudian kita mencari dan menghubungi narasumber untuk meminta kesediaan dan jadwal wawancara. Sebab jika kita tidak meminta kesediaan dan jadwal, kita kan tidak tahu jadwalnya, kesibukan dari misalnya dokter hewan. Makanya seorang pewawancara harus menghubungi dulu narasumbernya, minta kesediaannya, mau tidak diwawancarai, kalau mau misalnya jadwalnya kapan, di mana, dan sebagainya. Nah, untuk menghubungi narasumber akan lebih baik kalau mendatangi langsung agar dapat menjelaskan semua hal secara detail. Karena kalau misalnya hanya melewat telepon atau bahkan hanya pesan singkat ataupun pesan singkat melalui WhatsApp dan lain sebagainya, belum tentu informasi yang akan kita sampaikan bisa dipahami ataupun informasi yang disampaikan oleh narasumber bisa kita pahami. Maka untuk bisa menjelaskan secara detail, sebaiknya kita mendatangi langsung. Yang perlu kita perhatikan berikutnya sebelum wawancara adalah persiapan daftar pertanyaan yang baik. Ketika membuat daftar pertanyaan, dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat
umum. Oke, kemarin kalian sudah belajar bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Kita akan ulang nanti ya. Oke, karena dengan daftar pertanyaan ini, proses wawancara akan terkontrol sehingga akan sesuai dengan informasi yang kita peroleh, akan sesuai dengan topik yang kita kehendaki atau sudah kita tetapkan. Kalau misalnya tanpa daftar pertanyaan, nanti proses wawancara akan mungkin tersendat atau terputus-putus atau mungkin melebar ke pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari topik wawancara yang sudah kita tentukan. Makanya daftar pertanyaan ini perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Oke, berikutnya adalah berlatih sebelum wawancara agar lebih mengerti tentang hal yang ditanyakan. Apalagi bagi orang-orang, bagi kita, bagi anak-anak yang belum pernah melakukan wawancara ataupun jarang melakukan wawancara, maka sebelum melakukan wawancara alangkah lebih baiknya untuk berlatih sehingga ketika proses wawancara nanti, saat wawancara nanti bisa berjalan dengan baik. Kita bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan, kita bisa memberi pertanyaan-pertanyaan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Oke, berikutnya adalah berpakaianlah yang rapi dan sopan. Ya, kita wajib menghormati narasumber karena narasumber akan memberikan informasi kepada kita, maka kita wajib untuk menghargainya. Salah satunya adalah berpakaian rapi dan sopan. Selain itu, kita juga harus menggunakan kata-kata yang baik, yang sopan dalam bertanya jawab. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu kita lakukan sebelum wawancara. Apa saja? Masih ingat? Ya, pilih narasumber. Kalau sudah dipilih, kemudian hubungi narasumber. Berikutnya, membuat daftar pertanyaan. Berlatih. Dan yang terakhir, yang kelima, berpakaian yang rapi dan sopan. Oke, itu tadi hal yang perlu diperhatikan sebelum wawancara. Oke, berikut ini hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan saat wawancara? Langkah pertama apa kira-kira? Ya, sebelum wawancara dimulai, kita harus memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan wawancara. Sehingga wawancara bisa berjalan dengan baik. Narasumber bisa mengenali kita kalau kita sudah memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari kegiatan wawancara. Berikutnya, mulailah dengan pertanyaan ringan. Selingi dengan pertanyaan kegemaran dari narasumber. Tujuannya untuk mencairkan suasana sehingga suasana wawancara, proses tanya jawab bisa berjalan dengan rileks. Kalau berjalan dengan rileks, maka informasi yang akan kita peroleh kemungkinan besar akan lebih banyak. Berikutnya adalah hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Maksudnya apa ini? Jadi setelah tadi bertanya masalah ringan-ringan, bertanya tentang kegemaran narasumber, kemudian barulah beralih dihubungkan dengan persoalan-persoalan yang menjadi topik wawancara. Kemudian kalian baru bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan dalam daftar pertanyaan. Oke, berikutnya gunakan panggilan yang tepat dan sopan untuk narasumber serta nama lengkapnya. Jangan sampai kita menggunakan panggilan yang salah. Misalnya, contoh ya, ini sekedar contoh. Misalnya, kalian melakukan wawancara dengan seorang bapak.
Ya, misalnya seorang laki-laki usia 40 tahun sampai 50 tahun. Tentu saja tidak etis kalau dalam daftar pertanyaan atau pertanyaan yang kalian gunakan menggunakan kata kamu. Misalnya, bagaimana kamu mengetahui berbagai macam penyakit binatang? Nah, itu akan sangat tidak sopan. Akan lebih sopan jika menggunakan kata Bapak. Bagaimana Bapak bisa mengetahui berbagai macam penyakit binatang? Nah, itu akan lebih sopan. Jangan lupa juga menggunakan nama lengkapnya. Kalau perlu menggunakan gelarnya, sehingga itu menghormati, dengan tujuan menghormati narasumber. Oke, berikutnya masih saat wawancara. Jangan lupa untuk mencatat atau merekam selama wawancara berlangsung. Makanya ketika wawancara kalian diharapkan untuk membawa alat tulis, kertas ataupun buku, pulpen atau pensil, kemudian alat rekam, baik alat perekam suara maupun perekam gambar video, sehingga proses wawancara bisa terdokumentasi. Jawaban narasumber bisa kita lihat, bisa kita dengarkan dari hasil rekaman, ataupun bisa kita lihat dalam catatan-catatan yang kita buat. Oke, dengarkan jawaban dan informasi penting dari narasumber dan hindari menyela agar informasi tidak terputus. Oke, ini yang perlu kita perhatikan ketika narasumber memberi informasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan. Jangan sekali-kali memotong pembicaraan narasumber. Tunggu narasumber selesai menjelaskan, baru kita bertanya lebih lanjut atau memberi pertanyaan berikutnya. Jadi jangan sekali-kali menyela atau memotong pembicaraan narasumber. Ini akan sangat tidak sopan. Oke, berikutnya, hindari pengulangan jawaban dan pertanyaan yang berbelit-belit. Jadi ketika kita bertanya, bertanyalah dengan singkat dan jelas. Jangan pertanyaan yang berbelit-belit yang membuat narasumber tidak memahami inti dari pertanyaan yang kita lontarkan. Maka agar pertanyaan bisa dipahami narasumber, maka pertanyaannya harus singkat dan jelas. Berikutnya, catatlah informasi penting saja. Penjelasan narasumber tidak harus dicatat semua. Yang perlu kalian catat adalah hal-hal yang sesuai dengan topik yang telah kita tentukan. Jawaban atau penjelasan dari narasumber yang tidak sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan tidak perlu dicatat. Yang perlu dicatat adalah penjelasan narasumber yang sesuai dengan topik yang sudah kita tentukan. Oke ya. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan setelah wawancara. Apa saja? Oke. Yang pertama, mengucapkan terima kasih. Jangan sampai lupa karena kita sudah mendapatkan informasi yang begitu banyak. Maka satu hal yang jangan sampai lupa adalah mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Kemudian yang kedua adalah meminta maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan kepada narasumber. Baik itu kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka karena kita tidak tahu kita melakukan kesalahan atau tidak, maka tetap kita harus meminta maaf kepada narasumber jika ada suatu hal yang tidak kita sengaja telah kita lakukan. Oke. Yang terakhir, mohon diri dengan sopan. Itu tadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan baik sebelum, saat maupun setelah wawancara. Oke. Sebelum kita praktek wawancara, mari kita ingat lagi ciri-ciri pertanyaan yang baik.
Kemarin kalian sudah mempelajari di pembelajaran berikut sebelumnya. Apa saja kita ingat-ingat lagi. Yuk, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Ketika kita membuat daftar pertanyaan harus sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, hal yang ditanyakan fokus dan tepat sasaran. Yang ketiga, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Yang keempat, jawaban dari pertanyaan yang diajukan bukan iya atau tidak, melainkan uraian panjang atau penjelasan. Yang kelima, pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya saling berkesinambungan atau saling terkait, saling berhubungan. Yang keenam, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Oke, yang terakhir, kalimat tanya disusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Jangan lupa selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, sebuah kalimat tanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanya. Oke, hari ini tugasnya ada 2. Yang pertama, kerjakan soal di Google Form yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Sedangkan tugas yang kedua, lakukan praktik wawancara dengan anggota keluargamu, ayah, ibu, kakak, paman, bibi, atau yang lainnya. Gunakan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat pada tugas sebelumnya. Boleh juga membuat daftar pertanyaan baru. Rekamlah proses wawancaramu, kemudian unggah di YouTube, Instagram, Facebook, atau kirim video melalui Google Form. Jika kalian mengunggah di YouTube, Instagram, atau Facebook, kirimkan link video kalian ke Google Form. Link Google Form akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Oke, itu tadi pembelajaran hari ini. Ada tugas, ada 2 tugas ya. Ingat, ada 2 tugas dari Pak Anwar. Yang pertama, kalian harus mengerjakan soal latihan. Nanti akan Pak Guru kirimkan dalam bentuk Google Form ya. Jadi ada latihan soal, jumlahnya ada 20 soal. Kalian harus mengerjakan soal-soal tersebut dalam Google Form. Selain itu, tugas yang kedua adalah kalian melakukan wawancara. Oke, wawancara bisa dilakukan dengan anggota keluarga kalian terdekat atau orang-orang terdekat kalian. Yang penting harus menerapkan protokol kesehatan. Jaga jarak, tetap menggunakan masker kalau keluar rumah, dan sering-sering untuk cuci tangan. Oke, daftar pertanyaannya bisa kalian gunakan tugas kemarin dari Wisna. Kalian bisa menggunakan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat. Atau bisa juga kalian membuat daftar pertanyaan baru. Terserah mau menggunakan daftar pertanyaan yang sudah kalian buat kemarin ataupun membuat daftar pertanyaan yang baru. Kemudian lakukanlah wawancara sesuai dengan contoh. Nanti Pak Guru akan memberikan contoh wawancara dalam tugas kalian. Oke ya. Pak Guru cukup sekian. Semoga sukses. Pak Guru yakin kalian anak yang hebat, anak yang bertanggung jawab, mau melaksanakan tugas dengan baik. Oke, Pak Guru cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.